Selamat pagi kepada Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Mida Lisanata, salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Seni Pengolahan Patiseri di Politeknik Pariwisata Medan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah vokasi di program studi seni pengolahan patiseri, yaitu mata kuliah pengolahan kue tradisional Indonesia atau PRA. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan pendekatan praktek menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengolahan kue tradisional Indonesia membekali mahasiswa dengan pengetahuan konseptual dan keterampilan praktis dalam mengolah berbagai jenis kue tradisional Indonesia berbasis bahan pangan lokal. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman karakteristik bahan, teknik pengolahan tradisional, penerapan sanitasi dan hygiene, serta kemampuan menghasilkan produk kue tradisional yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan memiliki nilai jual. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung kompetensi mahasiswa dalam bidang patiseri yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Capaian pembelajaran prodi seni pengolahan patiseri terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, bahan, dan teknik dasar kue tradisional Indonesia. 2. Mampu mempraktekkan pembuatan berbagai jenis kue tradisional secara tepat dan higienis. Yang 3. Mahasiswa mampu mengolah kue tradisional berbasis bahan lokal sesuai standar mutu. Yang 4, mahasiswa mampu menyajikan dan mengevaluasi hasil produk kue tradisional secara profesional. Yang 5, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kerja disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab selama praktik. Dalam mata kuliah ini, pokok pembahasan yang akan dibahas selama 1 semester adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan klasifikasi kue tradisional Indonesia. Yang kedua, nilai budaya dan kearifan lokal dalam kue tradisional. Yang ketiga, bahan baku lokal kue tradisional, contohnya beras, ketan, sagu, umbi-umbian, gula tradisional. Yang keempat, teknik dasar pengolahan kue tradisional dalam hal mengukus, menggoreng, dan memanggang. Yang kelima, pengolahan kue tradisional basah. Yang keenam, pengolahan kue tradisional kering. Yang ketujuh, pengolahan kue tradisional berbasis fermentasi. Yang kedelapan, standar sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja dapur. Yang kesembilan, penyajian dan evaluasi mutu produk kue tradisional. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama Winarno, Kimia Pangan dan Gizi, Jakarta Gramedia. Yang kedua Suryanite, Kue Tradisional Indonesia, Jakarta Boga Media. Yang ketiga Rahman A, Teknologi Pengolahan Pangan Tradisional Yogyakarta Andi. Yang keempat Modul Pratikum Seni Pengolahan Patiseri, Politeknik Pariwisata Medan. Media pembelajaran yang digunakan beragam seperti yang pertama, modul ajar dan handout pratikum pengolahan kue tradisional Indonesia. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan dapur praktik patiseri. Yang ketiga, bahan baku lokal sesuai standar resep. Yang keempat, video demonstrasi teknik pengolahan kue tradisional. Yang kelima, lembar kerja praktik dan instrumen penilaian produk. Lalu, perangkat pembelajaran yang digunakan seperti laptop, PC, dan Infocus. Aspek penilaian mata kuliah ini terdiri dari yang pertama nilai harian 20% dari kehadiran, keaktifan,
partisipasi di kelas dan kemampuan saat diskusi. Yang kedua, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi, presentasi, diskusi dan tanya jawab, serta tugas individu atau tugas kelompok. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Iya. Apa kabarnya? Baik. Faru, kabarnya baik ya? Oke, baik. Oke. Sebelum lebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Oke, doa selesai. Oke, saya akan absen terlebih dahulu. Fahru. Oke, Glenn. Saya, Bu. Oke, Salsabila. Jami. Hadir, Bu. Oke. Malia. Oke, Fairuz. Oke, Rahel. Satu lagi si Rizky. Oke. Hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Kita akan membahas tentang mengolah kue berbasis umbi lokal, ya kan? Siapa yang masih ingat pertemuan ke-10 sebelumnya? Saya, Bu. Oke, Jami silakan. Itu yang pertama mengenai karakteristik sagu dan aren. Lalu ada teknik pengolahannya juga. Itu seperti pemanggangan, pengukusan, fermentasi, dan penggorengan. Oke, kemarin ada 4 ya kalau saya nggak salah. 2 lagi siapa yang bisa? Oke. Yang ketiga ada pemilihan bahan baku yang berkualitas. Terus yang keempat ada inovasi produk. Oke, nah jadi kemarin itu tentang sagu dan aren. Nah sekarang tidak kalah penting kita akan membahas tentang umbi lokal. Oke, sebelum kita ke slide berikutnya, siapa yang tahu tentang apa sih umbi lokal itu? Contohnya apa gitu? Saya. Oke. Contoh yang pertama itu ada ubi kayu atau yang biasa disebut dengan singkong. Biasanya ubi kayu dijadikan seperti aneka kue seperti kue lapis, kue sawut, sama kue lupis. Oke. Itu ya umbi lokal berarti contohnya ada di apa tadi? Kue sawut sama itu dari singkong dan dari singkong ubi kayu. Oke, ubi kayu dan singkong. Oke, kita lihat sama halnya dengan yang minggu lalu juga yang kita pelajari. Ada 3, coba boleh lihat layarnya. Ada tentang umbi lokal. Apa sih yang termasuk di umbi lokal itu? Glenn boleh baca? Pengenalan umbi lokal, memahami jenis-jenis umbi lokal Indonesia, karakteristik dan kriteria kualitas umbi yang baik, bahan baku kue tradisional. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu nih karakteristik dan kriterianya. Lalu yang kedua itu tentang teknik pengolahan, sama yang ketiga produk kue dan inovasi. Udah jelas ya? Oke, ini yang akan kita pelajari. Nih, jadi sebelum kita praktek di minggu depan kita harus tahu dulu nih teorinya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini dia, umbi lokal. Ada apa tadi selain singkong dan ubi kayu? Ada, ternyata jenis-jenisnya ada 6. Ada ubi jalar, ada kentang, ada talas, lalu ada garut dan ada ganyong. Ya, itu dia. Kita bisa lihat di layar. Nah, dia punya catatan tuh. Apa catatannya? Rahel boleh baca? Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat lokal yang berpotensi sebagai alternatif tepung terigu. Indonesia memiliki kekayaan umbi-umbian beragam yang dapat dikembangkan menjadi produk kue tradisional bernilai gizi tinggi. Oke, itu dia. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan umbi-umbi lokal ini, jadi kita bisa mengurangi tepung terigu yang terlalu banyak permintaan ya. Kalau bisa dilihat. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di situ macam-macam kuenya juga. Tadi si Faru juga udah bilang salah satunya ubi kayu. Baru di ubi jalar juga ada bisa kita buat apa? Klepon. Ya kan? Baru kentang ternyata bisa. Talas juga, garut dan ganyong. Sepertinya ganyong agak baru ya kita dengar ya. Oke. Next selanjutnya.
Nah, ini dia. Karakteristik dan kualitas umbi yang baik itu bagaimana? Gitu ya. Coba boleh kita lihat ada 4 macam. Dia yang pertama tidak bernoda, itu dia. Lalu berlubang dan tidak bertunas. Lalu kulitnya mulus, tidak memar dan terlihat bersih alamiah. Baru jika diremas terasa padat, tidak berair dan tidak lunak, tidak memiliki bagian kulit berwarna hijau. Itulah kalau kita mau membuat produk, hal yang pertama kita lihat supaya tahu kualitasnya itu adalah keempat karakter tersebut. Ya, salah satunya juga bisa. Ya, lalu ada lagi. Nah, ternyata pemilihan umur umbi untuk kue. Nah, itu ada kategorinya. Ada yang terlalu tua dan terlalu muda. Salsa boleh coba lihat. Dimulai dari kadar tepung, boleh baca? Di kategori kadar tepung. Kalau dia yang terlalu tua bagaimana? Kalau yang terlalu tua, dia menghasilkan umbi yang tinggi, seratnya banyak. Kalau terlalu muda, dia menghasilkan umbi yang rendah. Oke, itu dari kadar tepung. Kalau dari kadar airnya? Kalau di kadar air, kalau umbi terlalu tua, dia menghasilkan yang rendah. Kalau umbi yang muda, menghasilkan yang tinggi. Oke, kesimpulannya berarti kalau seandainya yang terlalu tua, dia tekstur kuenya terlalu kasar. Yang kedua, terlalu Oke, terlalu lembek. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Oke, ini dia. Teknik pengolahan seperti yang dibilang Jami tadi, ada pengukusan, baru ada penggorengan, apalagi pemanggangan, Pemanggang dan fermentasi. Oke, merebus dan fermentasi. Nah, ini dia. Ya, ternyata ketika kita sudah sudah memotong umbi tersebut, ya kan, contohnya tadi singkong, itu harus langsung dilakukan. Tidak ada penundaan. Lihat, yang pertama adalah segera digunakan, cuci bersih, rendam air, baru pakai air garam, terus dipakai rendam air cuci beras. Supaya apa? Siapa bisa jawab? Supaya Rizky? Umbinya berwarna putih, menjadi lebih putih dan bersih saat diolah. Oke, itu dia. Contoh di talas ya. Tahu siapa talas? Maksudnya saya tahu talas kan? Tahu. Oke. Talas itu berarti talas itu digunakan langsung begitu karena dia cepat, warnanya cepat berubah. Itu dia, ya. Nah, karena mengalami Oksidasi. mengalami oksidasi. Next. Ini dia. Teknik pengolahan kue dari umbi. Pertama ada lanjut. Oke, dia. Ada juga jenis-jenis kuenya. Lihat, kalau dia dikukus apa? Contoh kuenya. Kue talam, klepon, putu ayu. Oke. Nah, itu dia. Kalau dikukus cocoknya kue talam, klepon, putu ayu dan segala macamnya ya. Kalau boiling? Dan olahan umbi. Oke, itu dia. Terus kalau frying? Gemblong, umbi, dan goreng. Oke, baking? Bolu umbi, kue baris, umbi, dan variasi model. Oke, berarti semua tepat pada porsinya. Kalau dia kukus-kukusan itu seperti kue talam, klepon. Kalau dia rebus, dia getuk ya kan. Baru kalau dia menggoreng ini ya, ini ada cenil goreng, donat goreng ini maksudnya ya. Lalu ada tentang baking. Baking udah pasti itu tentang bolu, cake ya. Oke. Lanjut, selanjutnya slide berikutnya. Ini yang tadi, ini oke. Produk kue dan inovasi. Tadi yang pertama, siapa masih ingat? Yang pertama sekali tadi umbi lokalnya harus kita tahu tentang karakteristik. Yang kedua adalah tentang Pengolahan, teknik pengolahan. Yang ketiga pemilihan bahan. Pemilihan produk atau apa? Inovasinya. Oke, kita lihat apa sih? Ini gambar apa ya, Faru ya? Oke, klepon. Oke, ini contoh produk kue berbasis umbi ya. Tadi sudah kita sebutkan dari singkong, ubi jalar, kentang, Garut dan talas dan ganyong ya. Ini ada contoh-contohnya apa-apa saja produknya. Nah, ternyata
bukan hanya bisa dibikin produk, tapi bisa dibuat suatu inovasi, ya kan? Inovasi menjadi apa? Inovasinya Tepung. menjadi tepung. Oke, tepung apa kalau kalian tahu? Oke, ada tepung tapioka, mokaf, baru tepung ubi jalar, baru yang dari Garut dia dinamakan tepung Garut. Oke, itu sudah bisa nggak kita temukan di supermarket terdekat ataupun pasar-pasar? Sudah bisa ya. Nah ternyata mereka di sini di slide ini ada proses pembuatannya, ada karakternya, ada pengaplikasian pada kue, ya. Di situ sama tadi dengan hal yang tadi. Oke, berarti jangan sampai kalian salah tepung untuk menyatukan mereka, ya. Jelas ya. Oke, boleh dibaca ini. Nah, ternyata ada tingkat substitusi tepung umbi. Coba baca dulu, Malia. Yang pertama ada spesial 20-50%, itu campuran dengan terigu untuk kue basah dan bubur. Nah, itu lanjut. Yang kedua ada signifikan 50-80% untuk kue tradisional dengan tekstur khas. Oke. Dan yang terakhir ada total 100% untuk kue internasional murni berbasis tepung umbi. Oke. Kue tradisional, ya. Kue tradisional murni berbasis tepung. Oke dia. Jadi sebenarnya Indonesia itu sekali lagi saya bilang kaya akan umbi-umbian. Ya, jadi kenapa kita masih mengimpor, ya kan? Mengimpor tepung terigu dalam jumlah yang besar. Seharusnya kalau kita mau sehat sih memakai tepung dari umbi-umbian juga bisa. Mokaf, baru-baru ini mokaf menjadi viral ya kalau saya nggak salah, itu untuk supaya apa namanya, orang yang berdiet gitu loh. Kalau kita diet mau sehat, penyakit diabetes, nah itu selalu menggunakan dari tepung mokaf gitu ya, karena sudah teruji gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, nah ini dia. Ada tips ternyata sukses dalam membuat kue. Nah itu ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh baca? Pairus. Yang pertama, pilih umbi segar dan berkualitas sesuai kriteria yang telah dipelajari. Yang kedua, pastikan umbi dicuci bersih dan direndam dengan benar. Yang ketiga, gunakan takaran bahan yang tepat sesuai resep. Yang keempat, pilih teknik pengolahan sesuai jenis kue yang diinginkan. Dan yang kelima, kontrol suhu dan waktu pengolahan dengan cermat. Oke, ini dia tips suksesnya ya. Oke, sebelum kita nanti ke kesimpulan, kita bikin kelompok dulu. Boleh berkelompok, secara berkelompok. Mungkin 2-2 kelompok ya. Oke, saya akan kasih tugasnya ya. Boleh nanti kita diskusikan ya, sesama kelompok nanti diskusi. Nanti saya akan bertanya dari topik tersebut. Oke, ini tugasnya ya. Yang pertama adalah kelompok 1, Glenn dan Faru, analisis kriteria pemilihan umbi berkualitas untuk produksi kue tradisional. Itu dia. Diskusi tugas. Oke, yang kedua, Salsa dan Jami, analisis kriteria pemilihan umbi berkualitas. Itu yang pertama tadi si Glenn. Yang kedua, perbandingan teknik pengolahan steaming, boiling, frying dan baking pada produk kue berbasis umbi. Itu ya. Yang ketiga, kelompok 3, Rizky dan Fairuz, inovasi produk kue tradisional berbasis umbi untuk pasar milenial dan Gen Z. Dan yang terakhir, kelompok 4, substitusi tepung terigu dengan tepung umbi, apa tantangan dan solusi dalam skala industri. Oke, kita diskusi dulu, nanti baru kita presentasikan. Oke, tugasnya sudah saya berikan tadi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 tadi sudah mendapatkan topik dari saya. Nah, sekarang kita coba mengetahui hasil dari diskusi tugas yang saya berikan. Oke, dari kelompok 1 silakan. Baik, jadi tugas yang pertama tadi kami untuk menganalisis umbi yang baik itu gimana. Yang pertama itu ada melihat dari jenis kulitnya tersebut tanpa ada cacat ataupun sama sekali bolong ataupun rusaknya Ibu. Nah yang kedua itu beratnya itu tidak
sistemnya berat tapi tidak ada kopong sama sekali seperti ada pembusukan di dalamnya atau dimakan ulat. Oke. Ada lagi? Ada Bu, kemudian itu ada warnanya Bu, original, dia tidak belang, misalnya kayak ada kehijauan atau mungkin kecoklatan, yang beda dari warna ubinya, misalnya warna ubi ungu, ya full ungu, tidak ada belang, terus kemudian dia tidak berbau asam. Oke, sip, itu ya dari kelompok 1. Next, kelompok 2. Jadi di kami yaitu perbandingan teknik pengolahan produk dalam berbasis umbi-umbian ini. Menurut kami teknik yang paling terbaik yaitu mengukus atau steaming menggunakan uap panas dengan suhu 100 derajat Celcius dengan rentan waktu 20-40 menit. Produk kue yang biasa dihasilkan itu seperti kue talam. Kelebihannya itu dia mendapatkan tekstur yang lembut, tidak menghilangkan aroma khas dari si umbi tersebut dan tidak menghilangkan pati dari si umbi tersebut. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, next, kelompok 3. Kami presentasikan tentang rancangan konsep kue inovatif berbasis umbi lokal yang menarik bagi milenial dan Gen Z. Yang pertama, kami memakai produk talet dari tepung talas. Yang kedua, kami memakai jenisnya tepung talas. Dan tekniknya kami memakai teknik memanggang. Oke. Lalu? Selanjutnya ada teknik pemasaran digitalnya. Kami melalui sistem PO dan juga penyebaran promosi melalui media sosial. Selanjutnya ada harga jual yang sudah kami hitung, yaitu dari biaya bahan baku dan juga overhead. Kami menjual kisaran per pieces seharga 1.500. Untuk satu tarlet. Satu pieces tarlet dari tepung talas. Oke. Next, kelompok 4. Baik, dari kelompok 4 itu kami menganalisis tantangan dan juga solusi dalam skala industri. Yang pertama itu ada pemasokan umbi yang tidak stabil untuk tantangan pertama. Dengan solusi dari kami yaitu membangun kemitraan dengan petani, melakukan kontrak budidaya, dan juga sediakan stok tepung sebagai cadangan saat musim panas. Oke, ada tambahan, Rahel? Untuk yang tantangan selanjutnya secara teknis Bu. Biasanya kan kalau tepung umbi-umbian ini dia nggak punya gluten. Biasanya adonannya itu nggak ngembang atau dia nggak elastis. Jadi solusinya biasanya pakai emulsifier. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dari pertemuan 11 ini tentang umbi-umbian itu bisa di slide ya. Bisa kita lihat ada 2. Yang pertama itu adalah ternyata Indonesia memiliki kekayaan alam yang memang harus kita budidayakan. Terus yang kedua ternyata adalah tentang pemilihan jenis umbinya untuk menghasilkan produk yang baik, ya kan? Itu kuncinya. Terus 2 lagi ada yang bisa? Saya Bu. 2 lagi itu pengolahannya Bu. Jadi kayak jenis-jenis pengolahan dari umbi tadi kayak ada boiling, ada steaming, ada juga baking. Terus kemudian potensi dari inovasi substitusi dari umbi lokal jadi tepung, dari tepung terigu itu dijadikan jadi kayak tepung tapioka. Terus dari substitusi tersebut meningkatkan nilai ekonomi kita karena umbi-umbi lokal dari hasil tani kita sendiri gitu. Oke, berarti menaikkan nilai ekonomi ya, menaikkan nilai ekonomi. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi demikianlah pertemuan kita yang ke-11. Jadi nanti minggu depan kita langsung praktek. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui jenis-jenis karakteristiknya, terus bagaimana tekniknya, bagaimana tepung yang sudah menjadi suatu inovasi, ya kan? Berarti coba kita baca sama-sama. Kita bisa bilang bahwasanya umbi lokal adalah pangan Indonesia yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi produk kue tradisional yang bernilai gizi tinggi dan bernilai ekonomi. Oke, sekian hari ini. Apa ada pertanyaan sebelumnya? Cukup? Sudah? Oke, terima kasih buat pertemuan ke-11 hari ini. Jadi kita nanti akan ketemu lagi di minggu depan, ya kan? Terima kasih dan selamat siang semuanya.